Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku
tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji-Mu selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji-Mu selamanya. Tak pernah tahu akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya bebannya yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai. Welcome home. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kasih-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas setiap pujian yang kami lakukan Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bersama-sama di dalam ibadah kami dari awal akhir sampai akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah atas setiap kami. Kami Tuhan sampai hari ini Tuhan boleh terus bernafas, boleh terus berdiri. Semua karena anugerah-Mu, semua karena janji-Mu yang iya dan amin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah mentari kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Tidak pernah Tuhan Engkau tinggalkan kami sedetik pun. Bahkan dalam setiap kemenangan kami, karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus penolongku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sepanjang usiaku
Hanya Kau yang layak untuk disembah, dipuji, ditinggikan, dielu-elukan, karena tidak ada yang lain yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Karena hidup kami bukan bergantung kepada yang lain-lain, tetapi hanya bergantung kepada Engkau. Engkaulah asal usul, Engkaulah sumber dari segala kasih karunia, kemurahan, pengampunan, penghiburan, kasih sayang, dan segala sesuatu yang murni berasal daripada Engkau. Maka Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan. Hosana, 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 hosana. Hosana, 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 hosana. Hosana, puji glori bagimu, puji glori bagimu. Syukur, syukur, syukur. Dan saat ini pun adalah kasih anugerah dan kemurahan-Mu. Seberapapun anak-anak-Mu yang berhimpun di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau berkenan untuk hadir di dalam roh-Mu. Engkau hadir dengan segala kasih-Mu ya Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk Engkau jamah dengan kasih-Mu. Engkau aliri dengan air sejuk dari sungai-Mu yang kudus ya Roh Kudus. Dan kalaupun pada saatnya kami menerima sebagian daripada firman-Mu yang tidak semuanya manis oleh karena kasih-Mu, tetapi ada bagian-bagian yang memperingatkan kepada kami yang juga adalah bagian dari kasih-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan dengan benar isi hati-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dan ada tempat yang lapang dalam hati kami. Dan seluruh ruangan hati kami Tuhan diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Dan Engkau yang berkata-kata, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Dan setiap kali kita masih diberi kesempatan dengan nafas kehidupan dan dalam kesehatan, berarti kita masih belum selesai akan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan salah satu tugas yang Tuhan percayakan dan harus kita emban bersama-sama, tentu berdasarkan atas penggembalaannya, petunjuk-petunjuknya, atas apa yang Tuhan berikan sebagai tuntunan. Saudara, tema yang muncul pada saat ini dan hamba Tuhan harus taat untuk meneruskan kepada saudara-saudara sekalian adalah tema yang sangat minta perhatian, yaitu The Angry Dragon. The Angry Dragon, saudara, yaitu naga yang marah itu. Mungkin saudara pernah baca itu menjadi merek dagang dari suatu produk, mungkin nama dari grup musik, mungkin judul dari suatu buku, tetapi apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya The Angry Dragon, yaitu naga yang marah itu. Saudara, didasarkan dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, demikian firman Tuhan berkata. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, bukan firman yang manis terus terang, saudara, karena kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, kita diberi makan, bukan hanya diberi janji-janji manis saja, akan tetapi juga kasih Tuhan yang menggembalakan dan menuntun kita sekalian, termasuk di dalamnya adalah peringatan yang keras, dan peringatan pasti menunjuk kepada adanya bahaya. Tadi disebutkan saudara, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian
yang diam di dalamnya. Kenapa saudara? Surga dan penghuni-penghuninya itu disebut sebagai yang bersuka cita. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini juga mengingat akan beberapa di antara yang saudara kasihi. Mungkin itu orang tua, mungkin itu famili yang sudah Tuhan panggil pulang, masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara, ada duka cita, ada perpisahan, ada kesedihan karena kematian yang pada 2 tahun terakhir ini jumlahnya begitu banyak. Ada lembah air mata, bumi menjadi lembah air mata. Bahkan orang-orang yang setia yang juga sudah melayani Tuhan, beberapa di antaranya juga termasuk dari yang Tuhan panggil masuk ke dalam kerajaannya. Ayo kamu pulang, lalu pulang ke dalam rumah Bapa. Ada duka cita, ada kesedihan, tetapi firman Tuhan berkata ada sisi lain, yaitu siapa yang sudah tinggal di dalam surga, saudara, yang berarti sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, disebut bersukacitalah, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Karena apa saudara? Di dalam surga sudah tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada wabah, tidak ada pandemi, tidak ada pencobaan jahat. Nah, yang saya sebut terakhir itulah yang kemudian muncul dalam ayat 12. Kenapa bersukacita? Kenapa berbahagia? Orang-orang yang sudah tinggal dalam surga, meskipun kita tidak diizinkan untuk dengan rekayasa sendiri mau masuk ke sana cepat-cepat, itu adalah hak wewenang Tuhan. Saudara, kenapa mereka bersukacita? Karena disebutkan celakalah kamu hai bumi, tempat tinggal kita ini, hai bumi dan laut. Ini menyebut tentang planet di mana kita tinggal. Karena iblis telah turun kepadamu. Saudara, jangan ada yang mengira dan punya pemahaman keliru bahwa iblis saat ini sudah berada di dalam geena lautan api. Belum, saudara, kelak memang akan dibuang ke sana bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, tetapi saat ini belum. Karena pada waktu itu ketika ia memberontak kepada Tuhan, maka bukan langsung dibuang ke dalam lautan api, tetapi dibuangnya adalah ke planet tempat kita tinggal. Maka disebutkan celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu. Padahal disinilah tempat tinggal kita, saudara. Bukan hanya kita sendirian, tetapi juga tempat iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa 1/3 dari malaikat-malaikat di surga itu juga ikut memberontak, sehingga juga ikut dibuang ke bumi ini. Berarti sisa berapa, saudara? Kalau dikurangi 1/3 dari malaikat surga, masih ada 2/3 dari bala tentara kerajaan surga itu yang masih setia kepada Tuhan. Yang 1/3 ikut iblis dan dibuang ke bumi menjadi roh-roh kotor, roh-roh jahat. Padahal disinilah tempat tinggal kita. Nah, saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara, ini adalah satu peringatan di mana kita jangan lengah, melainkan tetap berdoa dan berjaga-jaga, karena ini belum tempat tinggal kita yang akhir. Kita belum berada dalam rumah Bapa di surga, tetapi ini bumi adalah medan peperangan, medan tempat yang tidak aman, di mana orang percaya, anak-anak Tuhan masih harus waspada, membentengi diri, kemudian mempersenjatai dengan persenjataan-persenjataan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Dan saudara, disebutkan celakalah kamu laut, bumi, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Siapa yang senang dipecat? Tidak ada yang suka. Siapa yang senang dikeluarkan dari, dibuang, diturunkan dari tempat kedudukannya? Tidak ada yang suka, baik manusia termasuk juga Lucifer. Dia semula adalah pejabat tinggi di surga menurut Yeskiel pasal 28. Jadi tokoh kedua di bawah Tuhan, tetapi tidak terima dengan kedudukannya itu, dia mau naik, ingin menjadi Tuhan, sang bintang timur. Sehingga kemudian karena kecongkakannya, arogan, dia dibuang ke bumi bersama dengan 1/3 dari bala tentara kerajaan Allah. Dia geram, marah. Ayat yang ke-12 disebutkan, iblis turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat.
Jadi di bumi ini selain kita tinggal juga ada bermacam-macam ulah sepak terjang dari sampah alam semesta, yaitu si iblis itu di dalam kemarahan oleh karena Tuhan sudah memecat. Dan kemudian disebutkan dalam geramnya itu dia tahu bahwa mau kemana. Kalau bumi ini sudah berakhir dia mau kemana? Saudara, iblis sudah tahu bahwa kelak akan dibuang bersama-sama dengan pengikutnya ke dalam lautan api kekal yang namanya adalah Gehenna. Sehingga kemudian tidak ada waktu yang namanya makin jauh, makin lama. Oh masih jauh lagi, makin jauh tidak. Tetapi waktunya makin dekat. Maka disebutkan dalam geramnya yang dahsyat, angry dragon, ya, si naga. Itu bukan marga dari satu suku, bukan, si naga, ya jangan disambung, yaitu si ular tua itu, yaitu iblis, marah karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Itulah sebabnya kita patut waspada bahwa semakin mendekati hari kiamat, semakin mendekati akan the end of the day, the end of this world, saudara. Maka macam-macam penampakan yang aneh-aneh, yang seram-seram, yang merusak, yang destruktif terhadap penduduk bumi itu bukan semakin ringan tetapi semakin dahsyat. Begitu pula selalu dosa yang semakin besar dan amukan kegeraman dari si iblis yang semakin besar, karena dia tahu bahwa semakin dekat dia mau dibuang ke Gehenna itu pasti diiringi dengan macam-macam bencana, dengan macam-macam malapetaka yang menimpa umat manusia ini. Inilah the angry dragon. Itulah sebabnya saudara hati-hati memilih produk barang, jangan yang mereknya seperti itu. Apalagi pilih kaos, t-shirt, baju tulisannya the angry dragon. Itu namanya si iblis yang marah geram. Kenapa saudara pakai jadi kaos, jadi baju? Jangan, anaknya jangan dibelikan tas yang bunyinya seperti itu. Buka warung ya ada masih banyak kata-kata yang bagus yang jadi berkat. Jangan di angry dragon, ada banyak produk pakai nama itu. Produk film, produk cerita, ya rumah produksi, sinetron, ya pakai nama begitu, perguruan olahraga dan seterusnya pakai nama The Angry Dragon. Awas, hati-hati saudara-saudara, di pihak siapa? Di pihak Tuhan yang penuh dengan keselamatan dan penyelamatan, membuka tangannya, mari datang kepadaku, ataukah di pihak yang mau dihukum dan dibuang ke dalam Gehenna, yang mana saat-saat ini, tahun-tahun ini kemarahannya nampak besar sekali dan belum seberapa dibanding dengan tahun-tahun depan yang akan jauh lebih besar lagi, karena waktunya makin dekat, di mana makin dekat kepada penghukuman, di mana dia sudah mulai takut, sangat takut, makin takut, karena waktunya makin dekat. Dia akan dibuang ke sana bersama dengan si 666 Antichrist, yaitu orang nomor satu tangan kanannya yang akan memerintah bumi, bersama dengan satunya lagi si nabi palsu. Trio kejahatan, saudara, iblis, nabi palsu, Antichrist, ya kelak akan muncul dan waktunya makin dekat. Maka daripada itu pastikan saudara di pihak siapa. Tidak semua produk makanan, tidak semua produk tontonan, tidak semua produk barang itu layak. Lihat dulu, baca dulu, ya ini berafiliasi di bawah, dipayungi dari kuasa apa, ya dengan falsafah apa. Saudara kalau makan juga perhatikan, makanan ini mengandung berkat dengan ditulisi yang baik ataukah tulisan caci maki, saudara. Ya, karena zaman semakin rusak, karena geramnya si dahsyat. Jangankan anak SMA, SD saja sudah mulai diracuni dengan permen yang dimasuki dengan narkoba. Begitu jahatnya atau kedahsyatan dari amarah the angry dragon itu. Maka waspada, Tuhan Yesus berpesan, berdoa dan berjaga-jagalah, karena bukan hanya kita yang di bumi, tetapi ada orang-orang yang kita kasihi, suami saudara, ya istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, doakan mereka. Maka dalam gereja kita selain pagi bangun dituntun dalam doa bersama-sama lewat grup, tetapi juga
Tuhan minta supaya tambahi lagi doa tengah malam, seberapa dalam saudara keikut sertaan saudara di dalam roh ataupun secara lahiriah pula, dengan jiwa dan pikiran pula saudara. Wahyu pasal 12 ayat 13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Lihat saudara, karena kemarahan dari Lucifer, raja setan yang dibuang ke bumi, dia geram bersama dengan malaikat-malaikatnya, lalu dia action. Yaitu apa? Ia memburu, dia mengejar, dia mengincar, mau menerkam perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dalam bentuk tunggal. Saudara, kita sudah lihat tiap kali bulan Desember gereja-gereja memperingati bagaimana juru selamat yang tidak lain jelmaan dari Tuhan sendiri menjelma menjadi seseorang anak laki-laki melalui rahim seorang perempuan, diburu teroris sehingga harus dituntun oleh tunangannya itu untuk mengungsi ke luar negeri hanya dengan kendaraan seadanya, yaitu binatang keledai. Diburu karena mau dibunuh. Saudara, apakah itu satu-satunya peristiwa di mana iblis memburu sumber keselamatan? Tidak, tetapi juga anak yang dilahirkan perempuan itu menurunkan lagi keturunan, keturunan lagi keturunan. Bahkan seluruh orang percaya adalah anak-anak Bapa di surga, orang-orang percaya turut diburu saudara. Sehingga iblis itu mengincar bukan hanya juru selamat yang dia kira lemah ketika menjelma menjadi darah daging dan kemudian harus muncul keluar dari rahim seorang perempuan bumi. Dia kira lemah, tetapi Tuhan menyembunyikan ke tempat yang ia tidak bisa jangkau, tidak bisa dijangkau oleh si iblis itu. Tetapi juga saudara, yaitu yang dilahirkan oleh orang percaya, oleh Bapa orang percaya, yaitu keturunan Abraham, yaitu umat Israel, disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Tetapi juga saudara ada Israel baru, yaitu gereja, orang-orang percaya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Abraham. Ketika kita menaruh percaya iman di dalam Tuhan Yesus, kita juga diburu. Maka jangan heran saudara, maka seseorang yang makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia juga sama dengan menabuh genderang peperangan. Ada tantangan, ada halangan, bahkan ada yang menakut-nakuti ketika saudara mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya pada saat sebelum menjadi Kristen, mau jadi Kristen menjelang baptis, malam didatangi roh jahat, mau membunuh saudara pakai pisau atau mau mencegi, ya. Tetapi Tuhan kemudian melindungi. Tetapi sesudah saudara menjadi Kristen digoda bermacam-macam, ditakut-takuti dengan kebangkrutan, kemiskinan, hutang, sakit penyakit yang membuat saudara bisa lemah kalau tidak bisa bertahan. Tetapi saudara, Allah itu mengasihi kita. Siapa yang setia mengikut Dia, meskipun si iblis ini memburu saudara dengan bermacam-macam kecemasan, ancaman, teror, ya, bermacam-macam hal bisa iblis jadikan alat untuk menakut-nakuti kita. Tetapi lihat perlindungan Tuhan saudara, ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, saudara, dan seterusnya. Nah, sebagaimana Tuhan sudah menyingkirkan bahaya itu, di mana bayi Yesus ketika ia masih bayi saudara disingkirkan jadi pengungsi. Begitu juga dengan Israel, meskipun mereka kemudian harus bersusah payah, dan dari sejarah
dikelilingi, dikeroyok oleh bangsa-bangsa di sekitarnya ketika tahun 1948 mau kembali ke tanahnya, makin dikeroyok, makin luas wilayahnya. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi Tuhan yang sudah memilih umat pilihannya. Dan Israel baru adalah orang percaya, saudara dan saya. Ada banyak tantangan, bermacam-macam hal yang membuat kita takut. Tetapi janji Tuhan adalah Ia memberi sayap burung nazar. Maka ada nyanyian Kristen, saudara, nyanyian orang percaya, yaitu ku mau terbang tinggi, ku mau terbang tinggi. Itu diambil dari Wahyu pasal 12 itu, di mana orang percaya yang berada dalam bahaya, Tuhan beri sayap seolah-olah bisa terbang, disingkirkan dari mara bahaya. Maka kita menaruh percaya pada saat ini akan perlindungan Tuhan. Ayat 15 dengan cepat. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Saudara, selain ada sayap, ada apa? Bumi menolong perempuan itu. Saudara, umat Tuhan di mana-mana dimusuhi, yang percaya kepada Yesus dimusuhi, tetapi Tuhan mempergunakan bumi untuk menelan malapetaka. Bumi dipakai untuk menelan, untuk memakan senjata-senjata yang diarahkan kepada saudara oleh si iblis. Maka saat ini pun saudara imani, kalau saudara pejamkan mata lalu mengklaim ini saya Tuhan. Setiap kali ada bahaya yang dipancarkan oleh si jahat, panah-panah si jahat itu, aku percaya seperti kata firman-Mu, panah-panah si jahat, panah-panah berapi ditelan oleh bumi, tidak kena kepadaku karena Engkau sayang kepadaku. Amin saudara, imani akan perlindungan Tuhan karena bukan janji pendeta, bukan janji hamba Tuhan, tetapi tertulis langsung dari dalam firman Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-17, marahlah naga itu kepada perempuan itu. Saudara, sang perempuan, sang ibu yang bukan hanya melahirkan Tuhan Yesus, tetapi juga Israel yang menurunkan orang percaya. Dan kemudian ada gereja-gereja, ada ibu-ibu, ada para orang tua yang menurunkan anak-anak orang percaya. Saudara, naga itu marah. The angry dragon itu sangat marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Saudara, bukan hanya kita, tetapi kita juga diberi keturunan. Sayangi mereka, ingat mereka, bawa mereka dalam doa-doa kita. Kalau malam mau tidur, kunci pintu berkat itu. Tuhan, kasihi anakku, karena aku hanya dipinjami, dia bukan milikku, tapi Engkau meminjamkannya kepadaku. Kasihi dia, lindungi dia sesuai dengan firman-Mu. Karena apa? The angry dragon, si naga yang marah itu marah juga kepada keturunanku. Saya mengambil tulisan dari Ibu Rachel Tan yang mengumpulkan dari Facebook, dari data-data mengenai bagaimana luka-luka dari umat Tuhan di Indonesia, saudara. Zaman Bung Karno cuma ada 2 gereja dirusak, ditutup. Zaman Bung Karno, zaman Bapak Soeharto, Presiden Soeharto, ada 456 gereja disegel, ditutup, diteror, dirusak. 456. Zamannya Presiden Habibie ada 156 gereja ya diteror, ditutup, disegel, tidak boleh ibadah. Zaman Gus Dur, saudara, 232 gereja disegel, dibakar, dirusak. Zaman Ibu Megawati ada 39 gereja, zaman SBY 16 gereja, dan kemudian tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu, dihitung ke belakang 5 tahun terakhir sampai 2019 itu sudah ada 32 gereja ditindas, dianiaya, beberapa diantaranya dibakar. Itulah ulah dari angry
dragon, ya, naga yang marah, saudara. Dia menggunakan bermacam-macam aniaya, penindasan agamawi, menggunakan sakit penyakit untuk mengintimidasi saudara. Dia juga menggunakan, menawarkan yang lebih simpatik nampaknya. Ini loh solusi-solusi dari krisis keuangan, tetapi dia sebenarnya menyesatkan. Itu juga ulah dari angry dragon. Maka ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian juga kena tipu, ya, investasi bodong dan seterusnya, uangnya hilang. Ada lagi yaitu ikatan-ikatan adiksi, ketagihan dengan macam-macam, tidak hanya obat, saudara. Ada juga gaya hidup new morality, hati-hati dengan yang namanya new morality, sudah lama muncul tapi new terus, yaitu serba boleh, serba tidak apa-apa, sehingga norma diterjang, segala macam sopan santun diterjang, ya, segala macam dosa diterjang, new morality. Kemudian juga ada bermacam-macam hiburan yang tidak layak atau berdosa, lalu juga kesenian-kesenian demonis yang mana anak-anak muda diseret, sehingga mereka yang tidak terlalu jeli, tidak dibukakan oleh Roh Kudus, hanya berteriak-teriak, yang minta sapu tangan dari artis yang saudara, yang ada di atas panggung itu, tetapi sebenarnya mereka tidak memperhatikan simbol-simbol, ya, logo-logo, gambar-gambar yang sebenarnya demonis, dan mereka tidak sadar itu. Ada juga pembengkokan Injil, waspada, yang tidak tekun untuk mempelajari firman Tuhan, dibelokkan sedikit-sedikit. Sebagian benar tetapi sebagian sudah dibelokkan, Injil yang sudah dibengkokkan. Hati-hati saudara, sekarang masih ada 66 naskah Alkitab yang kita pegang oleh gereja, tetapi akan tiba saatnya di mana tidak hanya 66 tetapi kemudian dipotong dan ditambahi, dan firman Tuhan berkata celakalah orang yang menambahi dan mengurangi, saudara. Nah, ngeri sekali ada patung dari orang yang berkepala kambing yang didirikan di negara Kolombia, dan orang berbondong-bondong untuk beribadah kepada orang yang duduk di singgasana yang dipatungkan itu dengan kepala kambing. Awas dengan kaos-kaos, tas, produk-produk mangkok yang kelihatannya lucu untuk anak kecil, tapi ibu-ibu tidak tangkap gambarnya apa, ya, orang duduk dengan kepala kambing. Tahukah saudara, Tuhan Yesus kita salah satu gelarnya siapa beliau? Anak domba Allah, ya, anak domba Allah. Maka iblis itu kemudian menampilkan saingan atau rival, yaitu sebagai kambing untuk menyaingi anak domba Allah. Itulah pekerjaan dari si jahat. Begitu juga yang disebut same sex marriage legalized. Jadi melegalisasikan, melegalkan pernikahan-pernikahan dari sejenis yang mula-mula tabu, tetapi beberapa tahun belakangan ini selama 10 tahun semakin menyeruak, dan bahkan kemudian di negeri kita sudah mulai muncul meskipun sedikit-sedikit. Saudara, dosa dari pengacauan terhadap segala sesuatu yang ditata oleh Tuhan dan kekacauan terhadap kodrat-kodrat yang Allah tetapkan itu kemudian bermunculan semakin bengkak. Orang yang tidak mengerti akan kebenaran mengira bahwa wajar, semakin wajar. Hak asasi manusia selalu di atas namakan HAM, hak asasi manusia. Bahkan yang sangat ngeri, beberapa di antara mereka adalah STH, sarjana teologi, melegalkan pernikahan homoseks, ya, lesbian. Ngeri ya saudara, ya. Nah, kemudian juga konser-konser musik yang mana menghina akan apa yang disebut sebagai anugerah Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian bagi umat Tuhan, sehingga yang diekspos bukan lagi masuk tanah perjanjian tapi mau dikembalikan kepada perbudakan, sehingga muncul lambang-lambang yang serba piramid. Piramid itu simbol dari entah piramid Kafre, ya, piramid
piramid Menkaure dan yang lain-lain, simbol dari Mesir, saudara. Orang diajarkan untuk mundur kembali, padahal nyanyiannya nyanyian gereja. Orang loncat-loncat dan tidak mewaspadai, tidak mencermati, lu itu lampunya, bentuknya, neonnya, kok piramid. Ya, justru itu lawan arah, paradoks, arah yang berlawanan dari masuk ke dalam tempat perjanjian Kanaan, yang membayangkan akan masuk ke dalam kerajaan surga tapi dikembalikan kepada perbudakan dosa di Mesir. Ya, hati-hati. Nah, itulah sebabnya kenapa ada grup-grup musik maupun akademi puji-pujian kepada Tuhan yang sudah diakui oleh dunia, tetapi para youth pastornya harus kemudian mengkaji kembali siapa anak buahnya itu, dia punya falsafah apa. Ya, saudara, karena dosa yang dibawa oleh si jahat itu bukan seluruhnya terang-terangan, akan tetapi beberapa di antaranya itu secara terselubung, mau menyeret kembali kepada perbudakan Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, potongan dalam doa Bapa kami sampai akhir zaman terus relevan, bahkan makin relevan, yaitu yang berbunyi dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus sendiri, saudara, yang mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Dan sekarang murid-muridnya adalah kita. Kita tidak akan terjatuh ke dalam bermacam-macam pencobaan jahat meskipun memakai tipu muslihat yang penuh dengan kelicikan. Tetapi kita berdoa dan Roh Kudus yang menunjukkan ketika kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Si angry dragon, saudara, terus mengincar saudara dan keluarga saudara. Bahkan anak-anak yang masih kecil juga diincar. Kita tidak bisa untuk mengawasi 24 jam penuh karena kita terbatas. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Bapa yang tak terbatas, oh, mengasihi kami, mengasihi kami, Yesus. Terus Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu terus ada dalam keluarga-keluarga kami. Karena dunia semakin jahat, dan si jahat, si iblis marah besar karena waktunya makin dekat di mana dia akan dibuang ke dalam lautan api. Selamatkan kami, terangi jalan kami, oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tidak setiap jalan kami bisa melihat akan lekuk-lekuknya dan perinciannya, tetapi Engkau Maha tahu. Bahkan di ujung jalan yang kami hanya melihat gelap dan tikungan yang kami tidak bisa melihat ujungnya, di situ pun Engkau sudah berdiri dan berkata, jangan takut, berjalan bersamamu, berjalan di pimpinanmu, Yesus Tuhan, pelindung kami, sertai kami, Yesus Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih besar daripada amarah dari naga yang merah padam itu. Kasih-Mu lebih besar, kasih-Mu lebih agung daripada segala panah-panah jahat. Haleluya, haleluya, haleluya. Baralaya baralawaso,
dengan firman-Mu bahwa naga itu terus memburu perempuan itu dan keturunannya, yaitu Israel, orang percaya, orang Kristen, dan seluruh keluarga. Tetapi Engkau ada bersama dengan kami, bersama dengan kami, Immanuel, bersama dengan kami, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan, bumi Engkau suruh untuk menelan semburan air sungai banjir yang disemburkan si jahat itu, sehingga kami dilindungi. Begitu juga Engkau memberikan sayap Raja Wali, sehingga kami menyanyi terbang tinggi bersama dengan Engkau, bersama dengan malaikat-Mu, dalam perlindungan-Mu, diluputkan, dilindungi, bukan karena keperkasaan kami, tapi kasih-Mu, kasih-Mu. Hosana, 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 puji, glory, 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 glory. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan dari sakitnya, jemaat-jemaat dari gereja ini Tuhan, yang satu persatu Engkau tolong, meskipun harus melalui bermacam-macam pencobaan, terutama dari sakit penyakit. Bapak sempurnakan, Bapak pulihkan, Bapak belai dengan kasih sayang. Setiap makanan minuman yang dimakan diminum, taruh berkat di dalamnya, kuasa di dalamnya. Singkirkan dari segala peracunan oleh si jahat. Udara yang kami hirup, udara yang kami pakai bernafas, Bapak berkati, ditahirkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya bahwa Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penebus yang hidup, serta persekutuan, penyertaan, sukacita dari Roh Kudus yang menerangi langkah kaki kami pada saat ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali di akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah minggu depan, di Minggu Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam perkasa. Asa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, selalu selamanya.
segalanya di dalam hidupku. Selalu memuji selama kuasa Tuhan lebih besar.